Welcome to our channel. Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu penyangga sehingga republik ini bisa tetap ada dan tetap di jalan tengahnya yang lurus. Sudah tidak diragukan lagi kiprahnya. Tapi apakah kalian tahu banyak tentang ormas ini? Nah, supaya kalian tahu, yuk simak ulasan kami berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Berbasis pesantren. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926. Ormas ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak awal organisasi ini memang dikenal berbasis di pesantren-pesantren. Bahkan sejarahnya, cikal bakal NU adalah Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air dan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, yakni kebangkitan pemikiran yang merupakan wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan dan kaum santri. Selanjutnya, para kiai berkoordinasi untuk membentuk organisasi baru. Maka dibentuklah Nahdlatul Ulama di Surabaya. NU menjadi organisasi para pengelola pesantren Jawa Timur, terutama di daerah Jombang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Pasuruan, dan Bondowoso. Demikian juga di Jawa Tengah. Bahkan menurut pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Jawa Timur, Kiai Haji Moh Zuhri Zaidi, ia menyebut kebangkitan NU tidak bisa dilepaskan dari pesantren karena pesantren itulah alasan berdirinya NU. Dan NU adalah ladang pengabdian pesantren untuk negara Indonesia. Zuhri Zaini melanjutkan, resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari yang menggugah perjuangan kiai dan santri pesantren untuk mempertahankan kemerdekaan jugalah yang membuat NU tidak bisa dilepaskan dari pesantren. Resolusi jihad. Tadi sudah disebutkan kan kalau salah satu faktor berdirinya NU dan yang menjadi perekat antara NU dan pesantren adalah resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang seperti apa sih resolusi jihad yang difatwakan oleh kakek Presiden Abdurrahman Wahid ini? Resolusi jihad ini dicetuskan pada 22 Oktober 1945. Meski sempat diancam akan ditangkap oleh Belanda, Hasyim tetap memilih bertahan dengan resolusinya dan mendampingi Laskar Hizbullah dan Sabilillah melawan penjajah. Sebenarnya Bung Tomo sempat meminta Kiai Hasyim mengungsi dari Jombang. Tapi Kiai ini berpegang teguh pada prinsip mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Tidak mengherankan kalau dalam resolusinya Kiai Hasyim menyebut bahwa Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Betapa resolusi jihad Kiai Hasyim ini membakar perjuangan NU. Terlebih isi poin 4 dan 5 resolusi tersebut yang berbunyi, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kewajiban ini merupakan perang suci atau jihad dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Keluar dari Masyumi. Kalian tahu kan kalau dahulu di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia, para ulama Nusantara berkumpul di Yogyakarta untuk menghelat Kongres Umat Islam tahun 1945. Nah, kongres itu memutuskan bahwa ulama dan umat Islam harus bersatu untuk mendirikan partai politik atau wadah perjuangan politik umat Islam. Nah, maka lahirlah Masyumi. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi ini pertama kali dipimpin atau diketuai oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi belakangan banyak gejolak nih dalam Masyumi. Sampai-sampai Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Kalau kita baca laman historia.id, katanya NU merasa diperlakukan tidak adil dalam Masyumi.
Sikap tidak menghormati ulama dan jatah menteri agama juga menjadi alasan NU meninggalkan Masyumi. Ya, begitulah menurut ulasan Historia dalam Kongres Masyumi di Yogyakarta pada Desember 1949, sejumlah ulama NU yang hadir dalam kongres menarik diri karena merasa tidak dihargai. Selama kepemimpinan Muhammad Nasir juga, Majelis Syuro Masyumi yang berisi para kiai atau ulama dipreteli dan menjadi hanya sebagai dewan konsultatif yang tidak memengaruhi kebijakan partai. Kekecewaan NU semakin jadi ketika saran pengalihan Masyumi menjadi federasi tertolak dan ketika Kabinet Wilopo mengumumkan Menteri Agama bukan dari NU. Dukung Nasakom. NU merupakan organisasi yang betul-betul mempertimbangkan secara holistik dan komprehensif segala sesuatu sebelum diputuskan atau difatwakan. Sepertinya ini jugalah yang terjadi ketika NU menerima nasionalisme, agama dan komunisme atau Nasakom dari Presiden Soekarno tahun 1960. Saat itu NU menjalani prinsip fikih yang fleksibel dan elastis. NU tetap melawan dan menentang ideologi politik PKI bertentangan dengan prinsip Pancasila. Untuk itu, NU memilih bergabung dalam Nasakom untuk mengawal kepemimpinan Bung Karno supaya perjalanan pemerintahan tetap bisa dikendalikan oleh NU sebagai perwakilan umat Islam dan tidak dimonopoli oleh PNI ataupun PKI. NU berkeyakinan untuk mengubah kebijakan pemerintahan tidak bisa dengan berteriak-teriak di luar sistem, tetapi harus masuk ke dalam sistem. Kalau cuma berteriak-teriak di luar, maka akan dituduh makar atau pemberontak. Prinsip dan kaidah yang dipegang oleh Kyai Wahab dalam tataran fikih ialah kemaslahatan bergabung dengan Nasakom lebih jelas dan kuat daripada menolak dan menjauhinya. Taqdimul maslahatir rajiha aula min taqdimil maslahatil marjuha. Mendahulukan kemaslahatan yang sudah jelas lebih didahulukan dari kemaslahatan yang belum jelas. Islam Nusantara. Kalian sudah sering dengarkan Islam Nusantara? Tapi sebenarnya kalian paham tidak ya dengan apa itu atau bagaimana Islam Nusantara? Karena banyak yang menyebut kalau Islam Nusantara ini katanya mereduksi nilai-nilai Islam yang hakiki, katanya. Nah, sekarang kami mencoba untuk menukil langsung dari ahlinya. Simak ulasan kami. Jadi katanya Islam Nusantara itu spiritnya adalah penghargaan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selama isu yang berkembang, Islam Nusantara adalah Islam yang anti-Arab. Padahal tidak begitu. NU hanya berkeyakinan bahwa Islam tidak melulu identik dengan Arab, sehingga tradisi lokal yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam juga harus tetap dihargai dan dikembangkan. Islam yang berkesesuaian dengan budaya atau kondisi tempat Islam bertumbuh atau dijalankan ini sebenarnya sudah lama ada dan dilaksanakan. Hanya NU baru saja mendefinisikannya sebagai Islam Nusantara. Jadi bisa dibilang yang meributkan tentang Islam Nusantara ini sebenarnya tidak menyadari bahwa sebelum Islam Nusantara menjadi konsep Nahdlatul Ulama, praktiknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia. Begitu. Ganti kata kafir. Yang satu ini juga sempat diributkan oleh publik. Ya, tentang penggantian kata kafir bagi yang bukan penganut agama Islam menjadi non-muslim. Mungkin kalian adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan ini. Tapi apakah sudah dipahami betul kenapa bisa NU memutuskan ini? Bukankah yang menyepakati ini adalah ulama-ulama Kiai NU yang insya Allah luas dan dalam pengetahuan agamanya dan senantiasa mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan penjelasan Ketua Aswaja Center Kiai Haji Misbahul Munir, sebenarnya istilah kafir dan non-muslim hanyalah permasalahan pemilihan kata atau diksi. Menurut dia dalam konteks keindonesiaan, pemilihan kata non-muslim itu lebih baik dan lebih sejuk. Ia menegaskan bahwa kata kafir dalam Al-Quran tidak bisa diganti. Redaksi Al-Quran merupakan ketentuan dan tidak bisa diubah. Kata kafir diganti dengan non-muslim jika digunakan dalam interaksi sosial saja.
karena ada kata lain yang nilai rasanya lebih sejuk. Demikianlah tadi sejumlah fakta terkait Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi masyarakat terbesar di Republik ini. Bagaimana pendapat kalian?